Selamat malam, tutor yang terhormat. Hari ini saya dengan kelompok saya mewakili kelompok D. Perkenalkan, nama saya Lily Forestry dengan NIM 0446383326 dan Mbak Sonya. Soalnya, Soalnya Fitria dengan NIM 04533801. Oke. Untuk anggota yang lain, sayangnya tidak bisa mengikuti karena kami juga berdua tidak tahu kabar dari ketiga orang ini. Jadi proyek ini kami kerjakan hanya berdua. Dan langsung aja untuk judul yang kami ambil ini sesuai dengan proposal yang sudah kami ajukan, yaitu Budgetify, sesuai dengan nama aplikasi yang kami buat, yaitu website referensi budgeting personal untuk pengelolaan keuangan efektif. Langsung aja ke slide yang kedua. Untuk latar belakang dan tantangan, latar belakangnya ini diciptakannya aplikasi ini itu untuk mengelola keuangan pribadi adalah itu keterampilan krusial. Banyak anak muda sekarang itu kesulitan mengatur pengeluaran dan menabung. Yang pertama untuk latar belakang ini adalah literasi keuangan yang rendah, karena hanya 38% anak muda Indonesia melek finansial OJK 2022. Terus yang kedua, aplikasi kompleks. Banyak aplikasi finansial yang berbayar atau terlalu rumit bagi pemula. Lalu ada solusi web sederhana yang kami bikin, yaitu kami butuh website budgeting yang mudah, praktis, dan berbasis web. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh bahasanya. Untuk tujuan pengembangan sistem, itu pengembangan sistem ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan. Ada beberapa tujuannya, yaitu website mudah digunakan, syarat alokasi penghasilan, pencatatan keuangan, eh, pencatatan keuangan, pengeluaran, dan grafik keuangan. Lanjut untuk fitur utama kalkulator budgeting ini, kita memakai metode 50-30-20. Untuk fitur inti kami adalah kalkulator budgeting berbasis metode ini. Jadi untuk 50% itu nanti dialokasikan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Untuk 30%-nya itu untuk keinginan, untuk gaya hidup dan hiburan. Terus untuk 20%-nya itu baru dialokasikan untuk tabungan, investasi, ataupun pembayaran hutang. Lanjut, maksudnya. Untuk batasan proyeknya, fokus awal platform pada platform berbasis web dengan akses eksternal. Web-based-nya itu platform awal adalah aplikasi berbasis web. Pengembangan versi mobile dapat dipertimbangkan nanti. Dan akses eksternalnya dapat diakses oleh siapa saja dengan link menyediakan jangkauan luas untuk pengguna. Lanjut untuk jadwal kegiatan proyek kami, ini ada estimasi timelinenya. Dari minggu pertama sampai kedua itu kami melakukan riset dan perencanaan sistem awal. Dan lalu yang kedua ada minggu 3 sampai minggu keempat, ini kami mendesain antarmuka pengguna dengan database-nya. Minggu kelima sampai minggu ketujuh, ini ada pengembangan fitur inti ya, ada kalkulator pencatatan. Jadi untuk proses pembikinan ini sebenarnya kami hanya membutuhkan waktu sekitar 3 minggu karena menyesuaikan dengan sesi yang dibuka oleh tutor. Itu kami coba untuk modifikasi lah, setidaknya bisa dengan minggu 1 sampai 2, minggu sampai 3 dan 4 supaya lebih simpel. Lalu selanjutnya minggu 8 sampai 9 kami melakukan pengujian sistem dan perbaikan bug. Minggu yang ke-10 itu adalah peluncuran dan dokumentasi akhir. Tinjauan pustaka di proyek ini, riset ini didukung oleh berbagai referensi dan studi terkait, yaitu prinsip budgeting 50-30-20 diperkenalkan oleh Elizabeth Warren, membagi penghasilan untuk kebutuhan, keinginan, dan tabungan. Yait- Dan selanjutnya behavioral finance, studi Kahneman dan Tversky
atau prospek teori menunjukkan keputusan keuangan seringkali tidak rasional. Dan aplikasi serupa, yaitu Mint dan Tosh, menawarkan pelacakan pengeluaran otomatis. Namun aplikasi ini kurang relevan untuk konteks lokal Indonesia dan sering berbayar. Di sini kita juga melampirkan ada diagram use case-nya. Dari yang pertama ada pengguna, lalu nanti di input penghasilannya. Nanti program yang kami ciptakan ini di background-nya itu melihat dengan alokasi 50-30-20 tadi, itu sudah ada di dalam source code-nya. Jadi dia otomatis akan mencatat pengeluaran yang sesuai dengan lihat sisa budgetnya. Untuk perancangan sistem ini kita rancang ada dengan tiga metode, ada diagram use case, flowchart, sama antarmuka minimalis. Yang pertama untuk use case diagram, pengguna dapat menginput penghasilannya dengan melihat anggaran, lalu menambahkan pengeluaran dan melihat sisa anggarannya. Yang kedua, flowchart sistem. Alurnya itu dari input penghasilan, hitung alokasi, lalu dicatat pengeluaran, dan sisanya hitung sisa dan riset data. Untuk rancangan antarmuka, ini minimalis dan mobile friendly. Input penghasilan, tampilan 50-30-20, lalu daftar pengeluaran sama tombol reset. Antarmuka sistem atau prototype ini adalah eh, antarmuka sistemnya dari Budgetify. Di sini ada monthly income atau gaji yang bisa dimasukkan. Kami menggunakan 8 juta, contoh 8 juta, lalu kita pencet yang calculate budget, nanti akan muncul your budget plan needs 4 juta atau 50%-nya, wants-nya 2.400.000, yaitu 30%-nya, dan savings-nya 1.600.000 atau 20%-nya. Mental buka ini dirancang untuk kemudahan penggunaan, membantu pengguna memvisualisasikan dan mengelola keuangan mereka. Ini, ini sudah selesai presentasi singkat dari kelompok D. Mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan yang kami berikan, karena ini adalah hasil dari 2 orang yang seharusnya dikerjakan oleh 5 orang. Tapi untuk selengkapnya kami juga paparkan di laporan ketiga ya, nanti diupload juga sama poster, terus link video YouTube-nya, terus link video proses pengerjaan aplikasi ini berjalan begitu. Ya. Untuk itu, terima kasih untuk perhatiannya dan arahannya oleh tutor. Sekian yang bisa kami sampaikan dari saya, Lili Forestry, dan Sonia Fitria, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. malam.